Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Budi Hartono dari SDN Dawung 1. Saya CGP angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta dengan peran coach saya sendiri sebagai guru, ini menjadi coach, dan rekan CGP saya Bu Prastiti menjadi coach dan berperan sebagai murid SD. Dalam kasus kali ini yaitu seorang guru melihat salah satu muridnya yaitu bernama Prastiti ini sedang murung atau gelisah. Terlihat saat jam istirahat anak tersebut duduk di dalam kelas tidak ikut bermain dengan temannya. Hal ini diakibatkan karena si anak mendapatkan tugas dari guru olahraga untuk menggantikan pemimpin upacara yang berhalangan untuk menjalankan tugasnya. Dengan alur percakapan Tirta sebagai berikut akan saya mulai. Sudah siap nih Bu? Baik, kita mulai. Yang pertama, halo Mbak Pras, saya lihat dari luar kok murung di kelas. Pak, boleh Pak Guru duduk di sini? Boleh Pak, ada apa Pak? Oh iya, gimana hari ini, sehat ya Mbak Pras? Ya, sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Begini, tadi saya itu waktu jalan-jalan keliling sekolahan kok saya lihat ini Mbak Pras duduk sendirian di dalam kelas. Padahal ini kan jam istirahat, seharusnya main-main sama teman atau jajan. Tapi saya lihat kok Mbak Pras tadi duduk sendiri di dalam kelas. Saya lihat wajahnya agak murung. Nah, boleh kita ngobrol ya sebentar saja. Alah, paling tidak lama, 10 atau 15 menit. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Guru nanti Mbak Pras bisa lebih tenang atau bahkan bisa meningkat dari keadaan yang sebelumnya menjadi lebih baik. Boleh ya? Boleh Pak. Nah, gimana toh sebenarnya Mbak Pras? Bisa diceritakan ada apa toh? Iya Pak, ini loh. Saya itu kan sama Pak Giatno disuruh jadi pemimpin upacara. Ya. Ini kan dari Jumat toh Pak. Iya. Padahal kan besok Senin. Ya. Mepet sekali toh Pak. Yang ini tugas itu sebenarnya kan siapa itu Ya, katanya si Tanto kecelakaan, ya. kecelakaan terus nggak bisa jadi pemimpin upacara. Tadi itu si Pak Giatno tuh nyari saya suruh itu apa jadi pemimpin besok Senin. Lah saya yuk bingung apa gimana gitu. Ya, kalau mau menolak juga nggak berani ya. Nanti takut dimarahi Pak Giatno. Iya. Oh, Pak Giatno loh Pak, galak banget itu. Iya. Jadi takut toh Pak saya. Oh, begitu ceritanya. Jadi saya sekarang bisa paham. Itu berarti ceritanya ini Mbak Pras ini ditugaskan Pak Giatno untuk menggantikan Tanto menjadi pemimpin upacara hari Senin itu ya. Iya. Nah, padahal ini sudah Jumat, persiapannya mungkin ya agak mendadak ini. Betul. Iya ya. Pak. Paling enggak kan misalnya hari Rabu apa hari Selasa gitu kan agak lama Pak. Oh iya. Nah, begini Mbak Pras. Mungkin saja Pak Giatno itu punya alasan tertentu untuk menunjuk Mbak Pras jadi pemimpin upacara ini. Kelihatannya mungkin pasti ya Mbak Pras ini punya kemampuan atau kompetensi yang terkait dengan pemimpin upacara atau pengalaman atau apa. Coba Mbak Pras ingat-ingat, kira-kira apa kompetensi atau bahkan pengalaman Mbak Pras terkait
menjadi pemimpin upacara ini? Ya, kalau dulu tuh waktu di kelas 5, kelas 4 itu memang saya tuh jadi ini pemimpin upacara terus, Oh, Pak. dulu pernah Iya. ya. Ya sekarang udah kelas 6, ini udah Ya. mau apa ujian itu toh, Pak. Terus yang kelas 6 kan sudah enggak boleh lagi. Biar adik-adik kelas yang apa gantian Gantian gitu loh, betul Pak. ya. Nah, tapi kan karena adik-adik kelasnya itu juga enggak ada yang ini, kelas 4 katanya sakit, yang kelas 5 kemarin kecelakaan itu si Ya. Tanto. Ya. Ya udah, terus akhirnya saya yang disuruh sama Pak Giatno. Ya. Gitu ya, kalau sudah pernah ya sudah, Pak. Tapi kan Iya. udah lama Oh, lupa lama. aku. Lupa ya, aba-abanya apa saja mungkin Ya ya lupa. isian Oh lupa. iya. Karena udah lama, Gimana sudah kan setahun lebih banyak Pak ya. itu. Oh Iya, iya. iya. Betul, betul. Gimana Pak itu? Nah, sebenarnya kalau kamu tahu, kamu sadar itu kamu sudah punya modal loh Mbak Pras. Itu pengalaman pernah tampil itu pengalaman yang berharga loh itu. Ya, kemarin waktu kelas 5 ya, jadi pemimpin upacara itu. Kelas 4, kelas 5 aku jadi pemimpin terus, Pak. Oh, kelas 4, kelas 5 jadi pemimpin. Nah, itu merupakan modal. Bapak Giatno pasti juga memandang hal tersebut. Jadi Pak Pras ini sebenarnya punya kemampuan. Nah, mengenai aba-aba yang lupa atau ya apa saja yang diucapkan lupa itu manusiawi, memang kita manusia ya pasti ada lupa lah. Nah, kalau mengenai hal yang dilupakan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Pras biar teringat lagi? Ya, misalnya aku nemuin Pak Giatno, Pak. Kan Pak Giatno yang latih itu. Oh, Biarpun ya. orangnya medeni ya, Pak Iya, ya. iya, iya, Tapi iya. ya tetap tak cari, tak suruh Betul, betul, ngajari. ya. Agak takut sih, tapi ya udahlah aku datang ke tempatnya Pak Giatno nanti tak Ya. tanya, tak suruh ngajarin lagi aba-abanya apa gitu, terus tak catet itu aba-abanya. Nah, itu kan Iya, ini masih hari Jumat toh Pak. iya. Terus Masih ada besok waktu. pagi hari Sabtu itu rencana aku mau latihan di sekolah sama teman-teman. Ya, Yang kelas 5 kan, yang petugas lain kan tetap kelas 5 itu. ya, Aku ya, yang kelas betul. aku jadi pemimpinnya. Nah, terus habis itu kalau masih agak-agak ndredeg gitu apa lupa-lupa gitu ya tetap tak hafalke nanti hari Minggu, kan masih ada 1 hari Minggunya Ya, lagi. bisa diulang di rumah ya. Oh ya, rencanaku itu Pak. Ya, bagus, bagus, luar biasa. Apa yang direncanakan Mbak Pras ini luar biasa, bagus sekali. Tindakan-tindakan yang diambil memang betul itu dapat untuk mengingatkan kembali apa kira-kira aba-aba yang akan dibaca atau diucapkan saat upacara nanti. Ya, luar biasa. Tapi gini Mbak Pras ya, perlu diingat juga bahwa rencana itu agar dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan, apa kira-kira yang dikomitmenkan ini? Nah, ini kan biar semangat latihannya, komitmennya kira-kira apa komitmen Mbak Pras? Agar nanti Ya, dengan baik. Pak, pokoknya harus sungguh-sungguh gitu. Wah, betul. Iya, sungguh-sungguh. Pokoknya rencanaku 3 itu tadi benar-benar sungguh-sungguh tak jalan ke Pak, itu komitmenku itu sampai nanti benar-benar pas hari H-nya nggak ada salah-salah gitu. Ya. Bagus. Di rumah nanti aku nggak main apa itu latihan itu. Luar biasa. Biasanya kan hari Minggu kan aku main itu sama temen-temen, ya udahlah wes biar nanti tidak apa ya? Bagus ya, hasilnya baik ya. Ya. Hasilnya bagus, besok Senin, besok Minggu aku nggak main-main dulu wes. Oke, ya bagus. Ya, saya sangat mendukung komitmenmu Mbak Pras, luar biasa. Dengan belajar bersungguh-sungguh, insya Allah nanti hasilnya pasti akan baik.
Jangan lupa tetap semangat dan latihan dengan sungguh-sungguh. Masih ada waktu, kesempatan, kita manfaatkan dengan baik. Nah, nanti jika diperlukan Pak Guru siap untuk mendampingi Mbak Pras untuk latihan, atau diperlukan atau hal yang lain yang berkaitan dengan tugas ini, Pak Guru juga siap. Nah, gimana sekarang perasaannya? Sudah beda apa belum? tenang, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, sudah tenang ya. Rasanya agak tenang sedikit Ya. dong. Tapi kan belum tenang, Pak. Belum besok Senin kok. Iya. Ya long. Ya, Harus paling sudah tidak selesai ya itu. sudah ada semangat ya. Oh, betul itu, Pak. Nggak usah murung lagi, nggak usah murung lagi. Saya yakin Mbak Pras bisa. Oke? Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Demikian Bapak Ibu, coaching saya dengan Mbak Prastiti, dan selanjutnya saya akan melaksanakan refleksi berkaitan dengan kegiatan yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini. Untuk refleksi yang pertama yaitu mengenai apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dalam percakapan ini saya merasa sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita, walaupun ada sedikit kekurangan dalam membuat pertanyaan berbobot. Saya merasa memang itu perlu hal yang saya harus tingkatkan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, seperti yang saya sampaikan tadi, hal yang perlu saya tingkatkan yaitu merancang atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil mendengar dari si coach. Saya harus tingkatkan hal tersebut karena hal itu penting untuk menggali potensi dari si coach tersebut. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan, yang pertama di awal agar tetap present atau kehadiran penuh yaitu mencoba membuka obrolan hangat dengan menanyakan kabar atau hal yang lain yang bisa membuat si coach lebih tenang dari keadaan sebelumnya, sehingga obrolan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sehingga tujuan coaching bisa tercapai. Selanjutnya, kondisi present yang saya lakukan di tengah-tengah agar tetap berjalan dengan baik yaitu tetap mencoba selalu fokus dengan menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari si coach, tidak melenceng dari pembicaraan. Dengan selanjutnya yaitu dengan menunjukkan ekspresi wajah yang senantiasa menatap ataupun menunjuk fokus pada si coach. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan coaching ini? Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan berusaha mencari sumber-sumber video ataupun secara langsung mengenai kegiatan coaching ini, khususnya berkenaan dengan pembuatan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena hal ini saya merasa sangat kurang sekali, dan hal ini saya merasa penting dalam kegiatan coaching ini. Pertanyaan tersebut mengambil peranan yang sangat penting. Selanjutnya saya juga akan sharing dengan rekan-rekan CGP yang lain untuk mendapatkan masukan-masukan atau informasi-informasi yang dapat meningkatkan kegiatan coaching ini. Demikian refleksi dari saya. Selanjutnya saya akan meminta umpan balik dari Mbak Prastiti sebagai coach. Apa yang Mbak Prastiti rasakan pada saat proses coaching tadi? Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai coach di sini setelah melakukan proses coaching merasa lebih tenang, percaya diri dengan apa yang akan saya lakukan, dengan rencana-rencana saya yang sudah
saya berkomitmen tadi untuk saya lakukan di hari Senin gitu, untuk kegiatan di hari Senin tadi. Gitu Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pastiti atas kerjasamanya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya acara kegiatan coaching ini saya tutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Titi sebagai Fasil dan Bu Pastiti sebagai rekan CGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai bisa langsung masuk ke ruang utama, Pak Budi, Bu Siti.